Baiklah, perkenalkan, saya Salman Makenas, dan kali ini saya akan memberikan contoh kasus yang kelompok kami bawakan di sini. Kelompok kami membawakan sebuah topik yang berjudul pemilihan laptop terbaik untuk mahasiswa teknik informatika dengan metode weighted product. Nah, contoh kasusnya, mahasiswa teknik informatika memerlukan laptop yang memiliki performa baik untuk mendukung aktivitas akademis seperti coding, pengolahan data, dan desain grafis, serta visualisasi. Untuk memilih laptop yang paling sesuai, beberapa kriteria seperti harga, RAM, kapasitas, penyimpanan, dan daya tahan baterai menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Dengan metode weighted product adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan multi kriteria. WP bekerja dengan mengalihkan nilai kriteria dengan yang telah dinormalisasi dengan bobotnya, kemudian menghasilkan nilai preferensi yang akan menentukan alternatif terbaik. Nah, di sini dalam kasus ini kita memiliki 4 kriteria utama yang penting bagi mahasiswa TI, yaitu pertama, harga di C1, RAM di C2, kapasitas di C3, daya tahan baterai di C4. Untuk harga bobotnya 0,4, semakin murah semakin baik. Untuk RAM bobotnya 0,3, semakin besar semakin baik. Untuk kapasitas penyimpanan bobotnya 0,2, semakin besar semakin baik. Dan untuk daya tahan baterai bobotnya 0,1, semakin lama semakin baik. Nah, di sini kita dapat 3 alternatif laptop yang telah kita cari berdasarkan cari di internet, yaitu Asus TUF dengan harga 10 juta, RAM 8GB, penyimpanan 512GB, baterai 10 jam. Kemudian ada Lenovo Loki dengan harga 12 juta, RAM 16GB, penyimpanan 1TB, baterai 8 jam. Dan terakhir ada HP Victus dengan harga 9 juta, RAM 8GB, penyimpanan 256GB, dan baterai 12 jam. Nah, kemudian kita akan melakukan langkah-langkah perhitungan dengan metode weighted product, yaitu yang pertama kita akan menentukan bobot dan kriteria. Seperti pada kriteria yang di atas, yaitu harga C1 bobotnya adalah 0,4, yaitu cost. Untuk RAM di C2 dengan bobot 0,3, yaitu benefit. Untuk penyimpanan di C3 yaitu bobotnya 0,2 atau benefit. Untuk baterai di C4 bobotnya 0,1 atau benefit. Nah, langkah kedua yaitu kita menormalisasi nilai alternatif. Dan untuk kriteria benefit, semakin besar semakin baik. Nilai kriteria dinormalisasikan dengan normalisasi sama dengan nilai per nilai maksimum. Dan untuk kriteria cost, semakin kecil semakin baik. Nilai kriteria dinormalisasikan dengan normalisasi sama dengan nilai minimum per nilai. Nah, untuk yang A, bagian harga atau cost, nilai minimumnya adalah 9 juta. Jadi, untuk pada bagian laptop Asus TUF yaitu 9 juta per 10 juta sama dengan 0,9. Kemudian untuk Lenovo Loki 9 juta per 12 juta sama dengan 0,75. Kemudian untuk HP Victus 9 juta per 9 juta sama dengan 1. Kemudian bagian B, RAM atau benefit dengan nilai maksimumnya 16 GB. Nah, jadi di sini untuk laptop pertama yaitu Asus TUF 8 per 16 GB hasilnya adalah 0,5. Kemudian ada Lenovo Loki dengan 16 per 16 hasilnya adalah 1. Kemudian ada HP Victus dengan 8 per 16 hasilnya 0,5 juga. Kemudian kita lanjut ke C3 yaitu kapasitas penyimpanan atau benefit dengan nilai maksimum 1TB atau 1000 GB. Nah, pada laptop pertama kita memiliki Asus TUF yaitu 15 per 100.
15 per 1000 sama dengan 0,512. Kemudian Lenovo LOQ 1000 per 1000 hasilnya adalah 1. Dan terakhir ada HP Victas dengan 256 per 1000 hasilnya adalah 0,256. Kemudian kita masuk ke C4 yaitu daya tahan baterai. Dalam kurung benefit dengan nilai maksimum 12 jam. Untuk Asus TUF kita memiliki 10 per 12 hasilnya adalah 0,833. Untuk Lenovo LGQ adalah 8 per 12 hasilnya adalah 0,667. Dan untuk laptop terakhir yaitu HP Victas dengan nilai 12 per 12 hasilnya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga yaitu menghitung nilai preferensi atau S. Nilai preferensi dihitung dengan rumus SI sama dengan N per J sama dengan 1 X WJ IJ, di mana X IJ adalah nilai normalisasi dan WJ adalah bobot kriteria. Dan untuk Asus TUF S Asus adalah hasilnya sebagai berikut 0,693. Kemudian untuk Lenovo LOQ S Lenovo hasilnya adalah sebagai berikut 0,788. Dan HP Victas S HP hasilnya adalah dengan sebagai berikut 0,568. Nah, kesimpulan berdasarkan dengan perhitungan metode WP di atas, Lenovo LOQ menjadi pemilihan terbaik untuk teknik informatika dan dengan nilai preferensi 0,788. Laptop ini unggul dalam hal kapasitas RAM yang besar dan penyimpanan yang maksimal, meskipun daya tahan baterainya sedikit lebih rendah dibandingkan HP Victas, namun Lenovo LOQ menawarkan keseimbangan yang baik antara performa dan harga dan menjadikannya pilihan yang optimal. Kemudian untuk membuktikan bahwa perhitungan manual kita ini benar, maka kita akan membuktikannya. Maka teman saya akan membuktikannya pada bagian terakhir video ini. Baik, perkenalkan saya Igo Siwi dengan NIM 22024142. Di sini saya akan menjelaskan program tentang pemilihan barang terbaik menggunakan metode wait product. Pemilihan laptop terbaik menggunakan wait product. Nah, di sini saya akan menjelaskan program-programnya. Ini import TK Inter STK ini digunakan untuk membuat antarmuka pengguna grafis. Dan ini message box untuk menampilkan pesan informasi atau kesalahan. Kemudian ini nanti digunakan untuk perhitungan numerik, terutama untuk referensi ya. Oke, kita masuk pada fungsi normalisasi. Untuk fungsi normalisasi untuk menormalkan angka-angka ya. Dan pada hitung preferensi. Nah, kalau fungsi itu preferensi itu untuk mengalihkan pangkat-pangkat atau bobot ya. Fungsinya ini fungsi untuk menghitung hasil saat tombol diklik kan. Ini ketika kita mengklik tombolnya maka muncul hasilnya ya. Dan ini program input data laptop ya. Nah, ada Asus TUF, Lenovo LOQ dan HP Victus. Selanjutnya ini bobot dan tipe kriteria. Ada bobotnya, kemudian ada tipe kriterianya. Selanjutnya ini normalisasi dan hitung preferensinya. Seperti yang saya jelaskan tadi,
untuk menormalkan dan mengalihkan ya bobotnya. Dan ini program laptop dengan nilai tertinggi, laptop terbaik. Dan tampilkan, ini adalah program untuk menampilkan hasil atau result. Bisa dilihat ya. Selanjutnya buat jendela aplikasinya. Itu program untuk membuat antarmuka ya, tempat untuk kita mencoba programnya atau hasil untuk menampilkan hasilnya. Ini label untuk input data ASUS staff, label untuk ASUS staff, data ASUS staff. Selanjutnya ini label untuk input data Lenovo LOT. Kemudian yang terakhir label untuk input data HP Victus. Kemudian ini program untuk label untuk penjelasan input data. Ini ada harga RAM, penyimpanan baterai. Ini tombol untuk menghitung. Nah, itu tombol hitung ini akan muncul ketika kita menjalankan programnya. Kita akan itu antarmukanya ya. Ini program untuk jalankan aplikasi. Kemudian untuk bagian menampilkan programnya atau menjalankan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Dean Parnanta, NIM 22024151, dan sini saya akan coba mengeran codingan ini ya. Jadi sini ada 3 buah tabel. Sini ada ASUS TUF, Lenovo, dan HP Victus ya. Ada di bagian baris di sini ada harga, RAM, penyimpanan, baterai. Nah, jadi sesuai data yang ada, saya akan mengisi nilai-nilai di tabel-tabel berikut. Jadi sini ASUS TUF untuk harganya 10 juta. Baik, dan RAM-nya 8 GB, penyimpanan 512, baterai tahan 10 jam. Untuk Lenovo LOQ ada harganya 12 juta, RAM-nya 16 GB, penyimpanan 1 tera, baterai tahan lama selama 8 jam ya. HP Victus 9 juta, RAM 8 GB, penyimpanan 256, dan baterai 12 jam. Baik, kita coba hitungnya di sini ya. Maaf di sini. Ya, di bagian Lenovo penyimpanan saya taruh angka di situ ya. Jadi sudah bisa lihat jika kita menaruh angka maka akan ditolak ya programnya. Hanya bisa berisi berupa angka di sini. Masih ada ternyata. Maaf, human error. Oke. Sip. Jadi bisa dilihat kalau kita taruh angka error ya. Oke, di sini keluar hasilnya ya sesuai dengan metode weight product. Itu untuk nilai preferensi dari ASUS adalah 0.76 dan seterusnya, Lenovo LQ 0.245 seterusnya, dan HP Victus 0.707 dan seterusnya. Untuk laptop terbaik dari metode pemilihan ini adalah kita dapatkan sini ASUS TUF dengan nilai preferensi 0.764. Baik, sekian dari hasil percobaan program ini. Terima kasih banyak.